Puji Tuhan. Ayo mari berhimpun. Dari Lukas pasal 2, Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Kita baca bersama-sama, Saudara. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Dua ayat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, yang menjadi pokok bahasan kita ayat 10 dikatakan, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, saudaraku, tema kita pada hari ini bersyukur untuk anugerahnya. Anugerah Tuhan tentunya. Bersyukur untuk anugerah Tuhan tentunya adalah karena kelahiran Yesus Kristus, saudara. Ya, itu yang kita syukuri. Kita syukuri mulai dari tanggal 24 dan tanggal 25, dan saat ini kita syukuri lagi kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, karena Dia rela datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepadanya. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa dikatakan kelahiran Yesus Kristus itu menjadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa? Kenapa tidak dikatakan kesukaan besar bagi sebagian kecil, bagi kalangan Israel, bagi kalangan Yehuda, bagi kalangan orang Kristen? Kenapa bagi seluruh dunia?
kesukaan itu memang sangat-sangat dirasakan oleh seluruh dunia tanpa terkecuali. Ya, suku apapun, di kota manapun, di daerah manapun, semua merasakan kesukaan besar. Kenapa kelahiran Yesus menjadi kesukaan besar, saudara? Kenapa kelahiran Yesus menjadi kesukaan besar bagi seluruh dunia, saudara? Seluruh bangsa. Jawabannya karena manusia sudah lama menantikan Sang Juru Selamat, saudara. Manusia yang tertekan dengan dosa, manusia yang dikuasai oleh dosa sudah bertahun-tahun menantikan keselamatan itu, saudara. Yang sudah dijanjikan dalam perjanjian lama sudah ditunggu-tunggu, saudara. Ada seorang nabiah, Hana, dikatakan bahwa dia berkata, Tuhan, aku tidak akan mati sebelum aku bertemu dengan Sang Mesias. Dia sudah menantikan. Jadi dia dikatakan meskipun dia tua, dia terus menanti kedatangan Mesias ini. Nah, itu baru gambaran satu orang, saudara. Belum lagi yang lain. Yang lain sudah mendengar akan lahir Sang Juru Selamat dan sudah menunggu-nunggu kapan itu akan terjadi, saudara. Kenapa semua orang menanti Sang Juru Selamat itu? Tadi jawabannya yang pertama adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak dapat melepaskan diri dari kuasa dosa. Kebaikan apapun yang dilakukan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari dosa, karena lebih besar pengaruh dosa daripada kebaikan, saudara. Sehingga memang keselamatan yang kita terima itu adalah anugerah, saudara. Keselamatan, pengampunan yang kita terima itu adalah anugerah. Walaupun ada sebagian juga yang salah mengerti tentang kedatangan Tuhan Yesus, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Seperti orang Israel, mereka akan menganggap Yesus Kristus itu menjadi raja secara fisik. Secara fisik, saudara. Karena mereka merasa terlalu lelah dijajah oleh orang lain, saudara. Mereka tertekan, mereka dijajah, mereka ditindas, mereka merasa itu butuh seorang penyelamat yang besar. Tapi yang dilihat adalah secara fisik. Sehingga kita baca dalam Kisah Para Rasul 1, waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, mereka nanya lagi, kapan Tuhan pulihkan kerajaan-Mu di bumi ini? Kapan? Mereka menunggu itu adalah Yesus itu sebagai raja secara fisik, saudara. Seperti kayak kita presiden, ya, raja. Pada waktu itu Raja Herodes, saudara. Mereka menunggu Yesus itu sebagai raja secara fisik, bukan raja rohani secara mendunia. Sehingga masih banyak di antara orang Israel itu yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Itu yang repotnya, saudara. Karena mereka menunggu Sang Raja yang maha mulia secara fisik, dan juga memang menunggu juga untuk keselamatan itu, saudara. Jadi kelahiran Yesus Kristus adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa, karena seluruh bangsa sudah menanti kedatangan daripada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu, saudara. Dan yang berikutnya, saudaraku, orang sudah menunggu-nunggu apa yang akan dilakukan oleh Mesias itu. Dan yang mereka tunggu pada waktu itu adalah lahir dalam keadaan megah, dalam keadaan ya seperti seorang raja yang mulia. Makanya mereka kaget, kok itu di kandang domba? Ada nggak sesuai dengan yang mereka perkirakan? Oh, raja yang mulia itu akan lahir di sebuah istana, akan menggantikan Herodes. Orang pada waktu itu menganggap raja yang akan lahir itu akan menggantikan Herodes. Sampai Herodes sendiri juga ketakutan, saudara. Wow, udah datang itu yang akan menggantikan saya. Makanya Herodes
beranian mau membunuh bayi daripada yaitu Yesus Kristus itu, saudara. Karena dia menganggap ini akan menggantikan kedudukannya sebagai raja yang besar. Nah, ini adalah kesalahan di dalam berpikir, saudara. Padahal kehadiran Mesias itu adalah jauh lebih besar daripada raja fisik tadi, saudara. Melepaskan manusia dari belenggu dosa, melepaskan manusia yang tertekan oleh karena kuasa dosa, melepaskan manusia yang sudah kehilangan damai karena dikuasai oleh dosa. Dosa itu membuat manusia resah, dosa itu membuat orang tertekan, dosa itu membuat orang tidak berdaya, dosa itu membuat orang kehilangan damai sejahtera. Dan itulah kehadiran daripada Yesus Kristus, memberikan damai sejahtera. Seperti yang kita baca tadi dalam Yesaya pasal 9, dikatakan Yesus itu penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Raja damai. Raja damai itu, saudaraku, sangat dibutuhkan semua orang. Memberikan kedamaian di sekitar kita oleh karena permusuhan yang terjadi, memberikan kedamaian di hati yang gundah gulana, memberikan kedamaian bagi setiap orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Damai sejahtera itu diberikan Tuhan Yesus, saudara. Bagi yang membuka hati, mengundang Yesus masuk dalam hatinya, bukan hanya yang dipelajari. Beda ya. Dipelajari bahwa Yesus Juru Selamat berbeda dengan buka hati, terima Yesus tinggal di hati. Itu beda. Masih banyak orang Kristen hanya belajar siapakah Yesus. Berarti ada di otak, saudara, pelajaran tentang Yesus Kristus. Dia tidak ada di hatinya. Hatinya masih kosong, hatinya masih hampa, hatinya gundah gulana, hatinya penuh dengan keresahan. Sehingga hati banyak orang, saudaraku, karena saking resahnya, saking galaunya, saking itu resahnya hati seseorang, saudaraku, begitu sulit untuk menikmati kehadiran Tuhan. Karena keresahan itu mengganggu, saudara. Kehampaan itu sangat mengganggu. Manusia berdosa hatinya hampa, saudara. Dan itu hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus kalau diterima dengan iman, saudara. Dibuka, bukan dipelajari. Mempelajari tentang Yesus penting, tetapi tidak memberikan damai sejahtera. Itu hanya ilmu pengetahuan. Yang paling penting adalah menerima Yesus dalam hati dan mempersilahkan Yesus mengubah seluruh hidup kita. Mempersilahkan Yesus berkuasa dalam seluruh hidup kita. Itu baru ada manfaatnya yang luar biasa, mengubah kita, saudara. Jadi bukan karena pintarnya orang mempelajari tentang Tuhan Yesus, mempelajari Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bukan, saudara. Damai sejahtera itu hanya dirasakan, dialami oleh setiap orang yang sudah membuka hati, mengundang Yesus masuk dalam hatinya, bukan hanya di angan-angannya, tetapi di hati, saudara. Sehingga itu menjadi ayat hafalan bagi orang-orang yang mau dibaptis di sini. Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang membukakan pintu, maka aku akan masuk, aku akan tinggal bersamanya dan aku makan bersamanya. Itu nggak bisa dipungkiri, saudaraku. Nah, karena itu kita yang hadir pada saat ini sudah mengikuti perayaan Natal. Cek hatimu, saudara. Yesus ada bertahta di sana, atau Yesusnya hanya di surga bertahta? Cek. Jangan sudah merayakan Natal berulang-ulang tapi nggak ada damai di hatinya, saudara. Sangat sedih. Berlalu lagi tahun depan mengikuti Natal, nggak ada damai juga di hatinya. Berlalu lagi. Karena apa? Yesus itu hanya dipikirkan, dipelajari.
Dan kata orang, tidak dialami. Kehadiran Yesus sebagai Raja yang mulia itu harus kita alami, saudara. Harus kita alami. Dia bertahta di hati kita menjadi Raja. Harus kita alami. Baru manfaatnya, dampaknya begitu besar dalam diri kita, saudara. Dan orang-orang yang mengalami Yesus Kristus di hatinya itulah yang tahu bersyukur atas anugerah Tuhan, saudara. Nah, bagaimana cara kita bersyukur atas anugerah Tuhan, saudara? Yang pertama yang kita lakukan adalah tetap setia mengikut Tuhan Yesus, saudara. Itu sebagai ucapan syukur kita. Bersyukur aku sudah diterima Yesus. Bersyukur aku sudah diampuni Yesus. Bersyukur aku sudah diangkat menjadi anaknya. Aku akan tetap setia mengikut Tuhan Yesus seumur hidupku. Setia. Bukan suka-suka. Orang yang bersyukur atas anugerah Tuhan, dia akan setia kepada Tuhan Yesus. Apapun keadaannya, apapun pergumulannya, apapun hambatannya. Hambatan tidak menghalangi kesetiaan saudara dan saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setia kepada Tuhan Yesus, tidak suka-suka, tidak terserah. Dan yang kedua, saudaraku, sebagai ucapan syukur kita, ada kerinduan mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, mempersembahkan talenta kita untuk Tuhan, mempersembahkan apa yang ada pada kita untuk Tuhan. Seperti orang Majus itu, mereka buka hartanya, emas, perak, dan kemenyan yang berharga, dipersembahkan untuk Tuhan. Itu sebagai ucapan syukurnya, saudara. Nah, sebagai ucapan syukur kita, hal yang paling berharga apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Hanya sisa waktu? Hanya sisa uang kah? Hanya ya talenta yang nggak penting-penting amat? Atau ya kalau sempat-sempat dah? Itu belum mempersembahkan yang terbaik, saudaraku. Orang yang bersyukur atas anugerah Tuhan, dia mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan waktumu yang terbaik bagi Tuhan, mempersembahkan kemampuanmu yang terbaik bagi Tuhan, mempersembahkan potensimu yang terbaik bagi Tuhan, mempersembahkan talentamu yang terbaik untuk Tuhan. Bukan yang sisa-sisa uang kita, bukan yang gak laku lagi, yang robek-robek, kasih untuk Tuhan. Yang terbaik, yang terbaik, bisa dalam jumlah, bisa dalam bentuk, saudara. Tidak ada yang lecet-lecet, dan bisa juga dalam jumlah yang terbaik. Kalau uang 2.000 bukan yang terbaik, saya pikir itu gak layak lagi kita berikan bagi Tuhan. Ada teman saya seorang hamba Tuhan, itu adalah ukuran tukang parkir bahasa dia. Kalau saudara, terserah saudara mau bahasakan uang yang paling kecil itu. Kalau teman saya itu bilang itu jatahnya tukang parkir. Nah, kalau menurut saudara, terserah saudara coba timbang-timbang yang terbaik bagi Tuhan itu yang 2.000 ini kah? Yang lecet-lecet ini kah? Inikah ucapan syukur saya yang terbaik bagi Tuhan? Silahkan saudara timbang sendiri. Kan kita punya ukuran masing-masing. Nanti saya katakan 50.000 yang terbaik, saudara katakan oh salah, 50.000 untuk makan 1 minggu, ya udah oke. Tapi kalau yang 2.000 yang terbaik menurut saudara, silahkan juga. Tapi kalau saya setuju dengan teman saya itu, uang 2.000 katanya jatahnya tukang parkir. Tukang parkir juga sekarang udah 5.000 ya saudara ya. Itu kan bahasa beliau. Jadi saya kutip lagi, iya ya, benar juga. Saya setuju juga gitu ya. Oh iya ya, 2.000 itu jatahnya tukang parkir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Waktu kita yang terbaik bagi Tuhan, talenta kita yang terbaik.
bersyukur atas anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, yang dilakukan orang yang bersyukur adalah tetap memberitakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Ada kesempatan beritakan Tuhan Yesus, keselamatan yang daripadanya. Kalau kesempatan itu hanya seujung rambut, pergunakan itu dengan baik. Saya katakan kepada 5 murid katekisasi, kalian itu pergilah jadikan semua bangsa murid Yesus. Tugas kalian memuridkan anak-anak. Saya nggak tahu mereka nanti akan praktekkan apa enggak. Kalau nggak tatap muka lagi bisa lupa. Tapi saya akan selalu bertanya, halo, berapa orang udah kamu muridkan? Saya katakan kalau kalian 5 orang memuridkan 2 orang aja 1 anak, berarti ada 10 anak yang kalian muridkan. Muridkanlah anak SD, itu masih lunak, masih mudah terbuka. Kalau udah tua-tua dimuridkan biasanya agak lebih sulit, ya. Logikanya itu terlalu dominan. Oh, kita katakan menjadi murid Yesus, inilah macam-macam. Tapi kalau anak SD, saudaraku, itu sangat-sangat mudah. Jadi saya bilang kepada 5 peserta murid katekisasi, muridkan paling sedikit 2 anak. Ayo tahun 2021, 2 anak 1 orang, berarti 10 anak yang akan kalian muridkan. Menjadi murid Tuhan Yesus. Itu kita bersaksi namanya, saudara. Menceritakan Yesus kepada orang lain. Ada kesempatan, ada peluang, pergunakan sebaik-baiknya. Meskipun banyak hambatan, gak apa-apa. Hambatan jangan jadikan membuat kita berdiam diri. Menjadikan semua orang murid Yesus, ini adalah tugas saudara dan saya, tanpa terkecuali. Semua kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Itu namanya bersaksi, saudara. Bersaksi. Nah, sebagai ucapan syukur kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Itu hal-hal yang sangat penting kita lakukan. Mari kita buktikan bahwa kita bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi saya. Yesus sudah lahir di hati saya. Yesus adalah Raja saya. Yesus adalah penebus hidup saya. Tetaplah saya setia kepada Tuhan Yesus. Tetaplah saya setia melayani Tuhan. Tetaplah saya setia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetaplah saya setia bersaksi menjadikan semua orang murid Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan pada saat ini bahwa kesukaan besar yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami itu berlaku untuk seluruh bangsa, sehingga semua bangsa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua orang telah menanti-nantikan kedatangan-Mu, kelahiran-Mu di dalam hati mereka. Banyak orang yang membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan untuk meneruskan berita keselamatan itu kepada semua orang. Pakai kami menjadi saksi, pakai kami menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Jadikan kami Tuhan anak-Mu yang setia dan taat kepadamu. Itulah ucapan syukur kami atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini. Engkau datang Tuhan untuk menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah menebus kami dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami terus mensyukuri keselamatan yang Tuhan berikan dengan tetap setia kepadamu, dengan tetap setia melayani Engkau, dan juga tetap setia bersaksi bagi banyak orang. Menteraikan firman-Mu dalam hati kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lakukan firman Allah dalam kita sehari-hari serta terima berkat. Maka kasih karunia daripada Allah, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati, memelihara, menolong saudara-saudara